Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurmala dengan NIM 0515073332 dari Prodi Teknologi Pendidikan dari UT Yogyakarta. Mohon izin, Bapak Pembimbing, saya di sini mau memaparkan tugas ketiga dari tugas administrasi jaringan. Untuk tugas kali ini tentang praktik spanning tree control dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, install Cisco paket tracer. Saya sudah punya sendiri. Dan kedua adalah buat topologi yang sudah diterangkan di buku panduan. Dan di sini saya sedang membuat topologinya dengan menaruh PC-PC berikut. Terus menaruh switch. Menaruh switch 3, 4, terus mengkasih kabel dengan flash kosong ke flash 3. Dilanjutkan menaruh kabelnya, flash internet kosong ke internet 3. Terus per PC kita sambungkan masing-masing. Dengan F24 dan 23 ya. Nah, begitu. Terus kita langkah kedua adalah pasang alamat IP di IP configuration. Untuk PC 0 kita beri IP 192.168.10.5. Kita enter. Untuk PC 1 kita kasih IP dengan 192.168.10.10. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4 dengan soal secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree sehingga otomatis topologi
loop akan diputus secara otomatis. Dengan demikian, salah satu part berstatus blocking. Kita masuk ke CLI atau langkah kelima. Untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch dengan menggunakan perintah sh-spanning tree. Bandingkan dengan nilai priority dan MAC address dan route ID dan bridge ID nilainya berbeda, maka dapat ditemukan switch non-root bridge yang sudah digerakkan pada modul dengan halaman 5.12. Begitu hasilnya. Itu di switch 0. Kita lakukan lagi di switch lainnya. Apakah hasil yang sama? Itu saya di switch 3. Kita lihat hasilnya, dan hasilnya sebagai berikut untuk fisika 3 ya. Kita keluar. Situ ada bloknya ya, blok dengan saya di situ. Kita lanjut untuk visi berikutnya. Kita lakukan yang sama, yaitu sh-spanning tree di visi 1. Maksudnya switch 1. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya segitu. Kita ke switch nomor 2 dan melakukan perintahnya yang seperti tadi, yaitu sh-spanning tree, dan hasilnya sebagai berikut. Nomor 6 adalah pilih switch lainnya. Switch 3 lakukan verifikasi menggunakan sh-spanning tree. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada route ID dan bridge ID. Jika nilainya sama seperti yang ada di buku, maka dapat disimpulkan switch tree merupakan route bridge-nya. Adalah pilih switch yang memiliki part status blocking. Dari punya saya, switch-nya berada di angka 0. Dalam kondisi normal, lalu lintas data PC 0, PC 1 melewati switch 3 dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan ketiga putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, ke switch 2, dan switch 0. Buktikan dengan menggunakan perintah ping. Ini saya buktikan masuk ke command prompt dan saya mengetik ping 192.168.10.10, tapi saya menambahkan spanning tree atau garis coret T.
maka dapat menghasilkan seperti itu. Itu tandanya berhasil ya kalau berjalan terus. Ya, berhasil itu. Kita keluar. Cara ke-10 adalah putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Saya keluar dan saya hapus koneksi itu. Delete. Maaf ya. Nah, langsung kita soal 11 ada lihat kembali perintah ping sebelumnya ketika jalur di atas switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga putus, tapi otomatis spanning tree control mengaktifkan port yang terdapat di situ sehingga koneksi PC 0, PC 1 termasuk kembali. Kita klik PC 1 dan kita klik desktop command prompt. Kita lihat hasilnya. Jika hasilnya begitu, maka tandanya itu berhasil. Kita lihat ada tulisannya request timeout dan terus berjalan tulisannya. Tadi saya ulangi lagi dan hasilnya tetap berhasil, yaitu seperti berikut. Nah, ada tulisannya kayak gitu, itu tandanya berhasil. Berarti untuk tugas kali ini selesai. Terima kasih. Sekian tugas 3 saya administrasi jaringan. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.